Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Roh Kudus turun, hadir, dan memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga selesai. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan di dalam pujian nomor 21, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengaku pengakuan iman bersama-sama dengan orang-orang kudus di seluruh dunia. Mari kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita mengaku segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kasih kepada kami, dan kasih yang sudah nyata yang kami alami di dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik untuk kami. Dan Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami. Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, tetapi Tuhan sudah mengampuni kami melalui kayu salib-Mu. Engkau sudah mengorbankan diri dan memikul semua dosa-dosa kami. Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, Tuhan mengangkat kami, membenarkan kami menjadi orang-orang yang benar. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Dan kami mau terus penuh dengan iman untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Kami mau berdoa untuk seluruh dunia yang saat ini dilanda corona. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau memberi sesuatu untuk kami, sekalipun kami tidak melihat saat ini akan kebaikan, akan rencana Allah. Tetapi kami percaya kalau saat ini kami mengalami corona ini, ada satu karya, rencana-rencana Allah yang Tuhan mau berikan kepada kami, sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh disadarkan dosa-dosa kami, dosa-dosa bangsa ini, dosa-dosa pribadi kami. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh turun tangan menyelesaikan semua. Ketika kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami boleh dipulihkan Tuhan, bangsa kami Indonesia, pemerintah Indonesia, tolong Tuhan, Engkau berikan kekuatan, penyertaan dan pemulihan, sehingga bangsa ini dipulihkan dari malapetaka ini, dari wabah ini. Tuhan, kami menyerahkan sehingga kami boleh bersama-sama, kerinduan kami untuk datang bersama-sama dengan orang-orang kudus di seluruh dunia untuk menyembah dan memuliakan Engkau dalam ibadah bersama-sama. Tolong Tuhan, kami menyerahkan untuk GP Kris Prigen ini, jemaat-jemaat yang rindu untuk bersama-sama dengan kami. Tempat yang Tuhan sudah anugerahkan ini begitu luar biasa. Oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh ada, kami boleh saat ini ada tempat ini untuk beribadah. Tuhan, hari ini Tuhan kami rindu Engkau sendiri Tuhan memulihkan jemaat-Mu untuk kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, kami percaya corona ini Engkau campur tangan dan Engkau akan menyelesaikannya. Dan Tuhan, kami boleh tunduk di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh semakin dipulihkan. Kami boleh semakin menjadi orang yang percaya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjalankan iman kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami, mencelihkan mata rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tema hari ini adalah kasih. Merupakan satu arti yang dalam di dalam kehidupan iman kita, yaitu yang kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia,
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang membaca dan merenungkannya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu dan saudara, pepatah lama mengatakan gading mati meninggalkan gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini yang menjadi satu pepatah yang sangat berarti juga buat saya dan saudara. Tokoh Indonesia yang menjadi idola kita adalah presiden pertama. Sampai hari ini berapa tahun dia sudah ya wafat, mereka masih mengingat betapa jasa seorang Soekarno yang memproklamirkan Indonesia merdeka. Nah, dan akhir-akhir ini banyak sekali satu orang-orang yang cukup terkenal dan sangat melekat di kita, yaitu ada Glenn Fredly yang pengarang lagu, penyanyi yang sangat luar biasa, dan bahkan pelayanannya ke daerah NTT. Tetapi ada satu lagi, kita Indonesia juga kehilangan Didi Kempot, ya, lagunya yang luar biasa. Nah, di sana juga merasa kita ini sedih dan kehilangan. Tetapi ada satu orang yang beberapa waktu yang lalu, yaitu Pendeta Wilhelmus dari NTT, yang mengarang lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dipanggil Tuhan. Saudara, merasa kehilangan, merasa orang yang sangat kita dekat dan sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, dan ini akan berlangsung, hilangnya itu lama banget, ya, penuh dengan emosi kita, penuh dengan kesedihan ketika kita mendengar hal itu. Nah, karena apa? Karena mereka peduli, kayak Glenn Fredly itu suka pergi ke daerah-daerah timur sana, menggalang meningkatkan derajat kesejahteraan orang anak-anak di sana. Dan juga Didi Kempot, dia meninggal waktu saat mencari dana, dapat 7, berapa itu untuk corona ini, situasi corona ini. Dan juga pendeta ini di NTT itu dia sangat terkenal, yaitu seorang yang sangat peduli terhadap lingkungan, dan itu melekat di hati orang-orang, dan itu sangat kehilangan dan sedih kehilangan mereka, dan itu terus dikenang banyak orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini Paulus
menasehati kepada jemaat di Filipi. Ya, tentang apa? Bagaimana arti hidup orang yang percaya kepada Tuhan? Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Kalau orang dunia dikenang, Pak Soekarno dikenang yang begitu sampai hari ini mengenang Indonesia, mengenang dia. Lalu saya dan saudara sebagai orang yang percaya ini, kita harus memiliki arti yang sama seperti pepatah tadi. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Artinya kita harus hidup sebagai orang percaya yang Paulus katakan, yaitu yang pertama tentang memiliki kasih. Apa itu kasih? Di dalam ayat 1 dan 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Arti yaitu orang percaya harus memiliki kasih yang seperti ini. Bisa kasih itu memberikan dukungan, kasih itu menghibur, kasih itu menguatkan, kasih itu memberikan kemesraan, dan kasih itu selalu berbelas kasih. Bangsa Indonesia hari ini, dengan kita sekarang terbuka era YouTube ini, ya, kita bisa buka, orang bisa berkoar-koar, bisa memberikan hoax, memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat kadang-kadang baik dan sangat-sangat kadang-kadang jahat. Mereka bisa menjatuhkan, tapi juga ada bisa membangun. Nah, maka melalui hal ini Paulus ingin menasihatkan kepada saya dan saudara, kalau orang boleh kehilangan kasih, mereka boleh menyebarkan hoax yang menghancurkan orang, menghina orang, bahkan menunggang balikan kebenaran. Tetapi hari ini kita boleh diingatkan, Paulus dikatakan kita harus memiliki satu hati, yaitu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Orang lain boleh berbuat jahat, tapi kita harus berbuat dengan nasihat, dengan penghiburan. Kalau saat ini banyak orang yang sedang terkatung-katung, mereka hidupnya dalam ketidakpastian dalam wabah COVID-19 ini. Kita harus hadir menjadi satu kekuatan, satu kasih yang penuh dengan kelembutan, kasih yang menghibur, satu jiwa. Orang-orang percaya memiliki satu kesatuan jiwa untuk mengasihi, memberikan yang terbaik. Dan saat ini banyak yang digalang dari orang-orang percaya, dari orang-orang yang beriman. Mereka menggalang dana, mereka boleh memberikan kasih. Tetapi banyak orang yang ingin menghancurkan, ingin menghina, ingin menekan, ingin bagi iman kita. Tetapi kita tetap harus mengasihi, karena itu iman sebagai orang-orang percaya. Yang kedua dikatakan oleh Paulus, ayat yang ketiga dan 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia,
sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi wabah ini, justru iman kita harus nyata. Iman kita harus hidup, yaitu kita melakukannya itu memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik buat orang lain. Itu bukan untuk mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian, tetapi ini ketulusan hati kita. Karena kita orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak mementingkan diri kita, tetapi demi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Seperti apa yang Paulus nasihatkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada yang lebih utama, tidak ada aku yang lebih bisa, kamu tidak, enggak. Tetapi apa yang kita bisa lakukan, walaupun orang lain tidak tahu, mari kita lakukan dengan melihat Tuhan, melihat Allah, melihat bagaimana kita beriman kepada Dia, kita ekspresikan di dalam kehidupan kita, kehidupan kasih yang nyata. Yang ketiga, Paulus katakan ayat yang ke-5 dan sampai ke-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ketiga ini Paulus mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah disalibkan bagi kita, yang mati bagi kita, yang bangkit dan naik ke surga untuk kita, orang yang berdosa. Dan dengan demikian Tuhan memberikan teladan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita dengan segala-galanya. Dia mengorbankan kasih yang tertinggi, kasih agape, kasih yang tidak menuntut, tetapi kasih yang memberi. Dan Dia mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Dia memberi teladan bagi saya dan saudara. Dan ketika kita percaya kepada Dia, maka kita harus mengikuti teladannya. Dikatakan Dia telah mengosongkan dirinya, Dia mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia, dalam keadaan seperti manusia Dia merendahkan diri dan mati sampai mati di kayu salib. Dia tidak menganggap itu sebagai Allah yang menjadi manusia, tetapi Dia tidak menganggap itu. Seringkali kita hanya memikirkan bagaimana hak saya itu seharusnya milik saya. Enggak. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan Dia merendahkan diri, Dia mengosongkan diri, Dia melakukan yang seharusnya. Dan ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sebagai orang percaya, ini harus menjadi bagian di dalam hidup kita, menjadi darah daging kita, menjadi sifat kita di dalam hidup kita. Ini yang Paulus ingin katakan dan tekankan. Dia Tuhan tidak menganggap kesetaraannya, tetapi Dia menjadi manusia,
sama, bahkan mati di kayu salib. Saudara, penderitaannya jauh seperti apa yang sekarang ini kita alami. Orang banyak protes. Ini pemerintah harus begini, harus begitu. Protes. Hak saya. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara diingatkan, kita tidak pantas untuk mengatakan seharusnya itu hak saya. Tidak. Seharusnya kita meneladani Tuhan. Walaupun dia memiliki hak, tapi dia tidak menganggap, dia melakukannya sesuai dengan apa yang seharusnya. Hari ini saya dan saudara boleh diingatkan, seharusnya kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tidak memandang, siapa saya, siapa dia. Tidak, tapi kita melakukan, merupakan sifat kita, merupakan karakter kita. Sekalipun dunia ini gonjang-ganjing, kita tetap mengasihi. Sekalipun dunia ini membenci, kita tetap mengasihi. Sekalipun kita disalah mengerti, kita tetap mengerti mereka. Itu harus, karena Yesus memberikan teladan buat kita. Hasilnya apa? Di dalam ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, kita melakukan iman kita di dalam hidup kita, kasih kita, maka hasilnya banyak orang boleh melihat kita, banyak orang boleh merasakan kasih Allah yang nyata di dalam hidup saya dan saudara. Jangan ketika orang lain tidak pernah merasakan kasih Kristus di dalam hidup kita, celakalah kita. Kita mengaku orang percaya, kita mengaku orang Kristen, bergembar-gembor tentang pelayanan, tentang majelis, saya menjadi majelis, tapi hidup tidak mencerminkan Allah, Yesus Kristus, kasih Allah kepada kita, maka sia-sialah hidup saya dan saudara, sia-sialah iman kita. Bapak Ibu dan Saudara, nggak ada hasilnya. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, kita boleh dilihat dunia ini, dunia boleh melihat kita, bukan orang Kristen yang Kristen-Kristenan, orang Kristen yang Kristusnya mati, tetapi orang Kristen, orang percaya yang mereka lihat Kristus dia rasakan. Kristus yang mati, Kristus yang disalibkan, Kristus yang bangkit. Bukan satu penghinaan, tetapi dirasakan betapa kasih yang mereka alami oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Bapak Ibu dan Saudara, hasilnya banyak orang akan percaya. Saat ini Indonesia, saat ini banyak sekali yang mungkin menghasut untuk menyerang kita, tetapi marilah kita dengan kasih Allah, Yesus yang ditangkap, Yesus yang dihina, Yesus yang disiksa, Yesus yang sampai disalibkan dan dia mati. Dia tidak berkata, tapi penuh kasih dia mengatakan, Tuhan, mereka tidak tahu apa-apa, ampuni mereka. Marilah kita dengan sadar, kita sebagai orang yang percaya, marilah kita mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Saat ini melalui masa corona ini, biarlah kita boleh dikuatkan dan kita boleh menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
dan untuk teladan-Mu yang luar biasa, yang kami boleh diselamatkan oleh karena teladan-Mu, oleh karena kematian-Mu, oleh karena kebangkitan-Mu dan kenaikan-Mu di surga. Inilah kami saat ini di situasi corona ini. Tuhan, kami mau menjadi orang yang dipercayakan satu tanggung jawab yang besar untuk kami boleh menjadi mencerminkan Kristus, dan Kristus ada di dalam hidup, dan setiap orang yang kami layani, orang yang kami kasih akan merasakan Kristus di dalam hidupnya dan mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Kami serahkan diri kami, orang-orang percaya yang ada di seluruh Indonesia ini, menjadi orang-orang yang mencerminkan Kristus di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan persembahan. Kita nyanyikan pujian nomor 27, Yesusku jaminan mulia. Kita memberi persembahan sebagai bagian daripada ibadah kita hari ini. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk di dalam doa persembahan dan kita akan masuk di dalam pujian doksologi dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui pekerjaan, melalui makanan, melalui dunia yang oksigen, semua yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah berkati, dan berkat-berkat yang kami kerjakan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami melalui persembahan yang kami berikan, melalui berkat yang Tuhan berikan, dan kami memberi yang terbaik. Biarlah Tuhan berkati benda-benda mati ini menjadi berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita akhiri ibadah kita. Kita terima berkat Tuhan. Hanya oleh cinta kasih, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.